Joner kesayangan, daramang kan semuanya? Kali ini beda dari biasanya. Cemimit akan merangkum sebuah film horor India berjudul Bali yang Ece cek artinya di Google Translate adalah Return atau Kembali. Ditayangkan tahun 2021, tayang di Amazon Prime Video. Yang menceritakan seorang anak berusia 7 tahun, dia adalah anak piatu yang hidup bersama ayahnya di mana mereka harus mengalami insiden mengerikan, yaitu berinteraksi dengan makhluk misterius di sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Penasaran kan? Sebelumnya, jangan lupa dong untuk subscribe, like, dan share biar Ece bahagia dan nantinya lebih semangat membuat rangkuman film seperti ini. Oke? Yuk, lalajo yuk! Scene memperlihatkan situasi di pagi hari di sebuah rumah yang penuh dengan kehangatan dan keharmonisan ikatan batin seorang anak laki-laki bersama Mandar dan ayahnya yang bernama Srikan. Ece panggil si ayah Mandar aja ya. Dia adalah seorang ayah yang harus membesarkan anaknya sendiri karena istrinya telah meninggal saat Mandar masih balita. Pada suatu hari, saat bermain di pertandingan kriket, tiba-tiba Mandar jatuh pingsan. Ayahnya yang menyaksikan dari kejauhan langsung kaget dan segera membawa Mandar puskesmas. Di sana, dokter tidak menemukan penyebab sakitnya Mandar. Dia merekomendasikan agar Mandar segera dibawa ke rumah sakit yang lebih besar bernama Rumah Sakit Jan Sanjivani untuk penanganan lebih lanjut. Maka pergilah mereka ke rumah sakit untuk menemui dokter spesialis bernama Dr. Senoy yang selain praktek sebagai dokter spesialis terkenal di sana, Dr. Senoy ini adalah pemilik rumah sakit tersebut. Sesampainya di sana, ternyata Dr. Senoy sedang tidak praktek karena sakit, sehingga digantikan oleh anaknya yang cantik bernama Dr. Radhika Senoy. Dialah yang akan menggantikan praktek ayahnya untuk sementara waktu. Mandar pun diperiksa dan diminta untuk melakukan serangkaian tes. Saat hendak menuju laboratorium, Mandar dan ayahnya dikejutkan oleh teriakan seorang pasien anak yang sedang mengamuk di suatu ruangan, sehingga memancing atensi mereka untuk mengintip. Dokter Radhika pun masuk untuk menenangkan anak tersebut dan menyuntiknya agar lebih tenang. Kembali ke Mandar, setelah dilakukan beberapa tes, tugas rumah sakit bernama Raja Ram, ini orangnya, menyuruhnya untuk duduk sambil menunggu ayahnya yang sedang menyelesaikan proses administrasi. Tapi namanya juga anak-anak, si Mandar malah mengunjungi anak yang tadi berteriak-teriak yang saat ditemui, nampak dia sedang berbincang dengan sesosok sesuatu yang mengawasinya dari luar sana, yaitu dari jendela bangunan yang terbengkalai di seberang bangunan rumah sakit tempat mereka berada. Mereka pun berkenalan. Anak itu bernama Baskar. Baskar mengatakan bahwa dia sedang berbincang dengan ibunya yang bernama Elizabeth melalui sambungan handphone yang selalu dia sembunyikan di dalam laci. Si Baskar ini meyakini bahwa Elizabeth bisa menyembuhkan penyakitnya, juga penyakit Mandar cenah. Oleh sebab itu, dia harus segera menemui ibunya langsung ke dalam gedung itu. Kemudian si Baskar mengajak si Mandar menemui ibu misteriusnya. Mereka berlari bersama sambil membawa tangga untuk masuk melalui jendela yang tertutup. Si Baskar naik lebih dulu, lalu memanggil-manggil si Mandar yang ragu mengikutinya. Tak mau menunggu lama, dia pun melempar kertas yang berisi peta tempat ruangan ibunya berada ke arah Mandar. Dia segera masuk ke dalam, tetapi Joner saat dia disuruh untuk noong atau mengintip ke lubang besar di sebuah pintu, ternyata pada akhirnya si Baskar tewas. Untungnya si Mandar keburu ditemukan oleh sang ayah, Dr. Radhika, dan Raja Ram yang tengah panik mencari keberadaannya. Berdasarkan info dari Dr. Radhika, si Baskar ini adalah anak yatim piatu yang sedang mengidap penyakit kanker darah stadium akhir dan harus segera dioperasi. Adapun biaya operasinya sangat mengandalkan dana dari para donatur karena si Baskar ini sudah tidak memiliki sanak saudara lagi, sehingga Dr. Radhika berinisiatif untuk menggalang dana demi kesembuhan Baskar. Hah? Jadi apa hubungannya si Baskar dengan Elizabeth yang dia panggil ibu ini ya, Joner? Si Mandar pun menceritakan sosok Elizabeth kepada ayahnya sesuai dengan yang dia dengar dari si Baskar. Si ayah yang tidak percaya mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan meminta Mandar untuk lebih fokus dengan pengobatan dan kesembuhannya. Mandar pun terpaksa harus menginap di rumah sakit untuk observasi lanjutan. Tetapi dia kerap bertemu dengan si Baskar yang sebenarnya sudah meninggal. Di malam berikutnya, saat si ayah harus pulang dulu untuk mengambil uang biaya rumah sakit, si Mandar malah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan si Baskar, yaitu mengambil handphone di dalam laci dan menelepon sosok Elizabeth, meminta kesembuhan, lalu menerima ajakan Elizabeth untuk menemuinya saat itu juga.
Si ayah yang panik karena ketika dia datang tidak menemui Mandar di ruangannya, dia pun mencari ke sana kemari. Di sisi lain, Raja Ram nampak menghubungi seseorang dan melaporkan situasi yang sedang terjadi, termasuk aksi Elizabeth yang makin meresahkan, juga memberitahu pasien bernama Mandar yang disinyalir akan menjadi korban berikutnya. Padahal kan sebelumnya saat si Raja Ram ditanyai oleh ayahnya Mandar mengenai siapakah sosok Elizabeth itu, si Raja Ram bilang tidak mengetahui adanya perawat atau staf yang bernama Elizabeth di rumah sakit tersebut. Di sisi lain, si Mandar yang dengan polosnya memasuki gedung kosong itu sambil memanggil-manggil nama Elizabeth, melihat penampakan sosok yang menyuruhnya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan si Bhaskar, yaitu memenuhi panggilan dengan noong ke sebuah lubang besar di sebuah pintu. Untungnya, sebelum hal buruk terjadi, Raja Ram keburu menemukan Mandar dan segera membawanya dari sana. Si Mandar yang sudah bertemu ayahnya kembali mengatakan adanya sosok Elizabeth yang benar-benar dia lihat di bangunan itu dan meyakini pasti akan mampu menyembuhkannya. Lalu dia memberikan peta rute menuju tempat Elizabeth berada kepada ayahnya. Si ayah yang bingung dan sedih berusaha untuk mengikuti keinginan si Mandar. Namun saat melihat rute dan tulisan di belakang kertas itu, nampak tertera sertifikat akta kelahiran seorang anak bernama Jimmy dan Elizabeth sebagai ibunya. Tiba-tiba gulungan sertifikat itu pun mengeluarkan darah yang ternyata hanyalah penglihatan si ayah saja, Jonar. Si ayah yang penasaran bertanya kepada Dr. Hafiz tentang sosok bernama Elizabeth itu. Si dokter menjawab bahwa sosok Elizabeth hanyalah sosok imajinasi si Bhaskar saja. Hal itu biasa terjadi kepada anak-anak yang kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya, cenah. Dan sehubungan dengan si Mandar juga tumbuh tanpa sosok seorang ibu, si dokter mensinyalir bahwa saat ini pikiran si Mandar telah terkontaminasi dengan cerita-cerita si Bhaskar, sehingga turut berimajinasi dengan menganggap bahwa sosok Elizabeth sebagai ibunya pula. Akhirnya untuk menghilangkan rasa kepenasarannya, si ayah memilih untuk pergi menuju bangunan terbengkalai itu. Dia pun mengintip ke dalam ruangan dan nampak sesosok perempuan dengan rambut ngawig-wig menangis di sana. Tapi saat disamperin, tiba-tiba si ayah yang terbangun dari pingsan karena pukulan seseorang ternyata telah berada di dalam suatu tempat. Saat tersadar, nampak sosok Dr. Senoy di sana. Dr. Senoy inilah yang ditelepon oleh Raja Ram sebelumnya. Si ayah pun komplain atas semua yang terjadi pada dirinya dan mengatakan bahwa dia memang telah melihat seorang wanita menangis minta tolong di bangunan itu. Tapi Dr. Senoy tidak percaya dan mengajaknya untuk langsung melihat hantu itu bersama-sama. Saat mereka masuk ke dalam, memang benar tidak nampak apa-apa. Si ayah pun memutuskan untuk membawa Mandar pulang. Tapi si Dr. Senoy tidak setuju karena menganggap keputusan tersebut sangat beresiko terhadap kesembuhan Mandar. Namun setelah dipaksa, si dokter pun mempersilahkan Mandar dibawa pulang. Tapi dia meminta agar ayah Mandar merahasiakan situasi ini kepada anaknya Dr. Radhika dan menyarankan untuk melihat hasil akhir pemeriksaan Mandar sebelum memutuskan mengakhiri pengobatan di rumah sakit itu. Kemudian ayah Mandar mendatangi Dr. Radhika. Dia diperlihatkan hasil rekam medis dan laboratorium. Di situ diketahui bahwa Mandar menderita kanker otak dan harus segera dioperasi. Si ayah kaget dan bingung karena biaya pengobatan yang untuk ukurannya sangat mahal, yaitu mencapai nominal 1 juta rupiah atau sekitar 180 jutaan kurs saat ini. Sedangkan dia tidak memiliki asuransi maupun BPJS. Menyadari keadaan tersebut, Dr. Radhika bersedia membantunya menggalang dana untuk biaya pengobatan dan operasi Mandar. Yang artinya, sang ayah yang semula hendak membawa Mandar pulang terpaksa harus mengurungkannya. Mandar tuh ternyata hanya mimpi, Jonar. Dr. Radhika pun bekerja sama dengan sebuah lembaga donasi untuk melakukan penggalangan dana demi Mandar yang harus segera ditangani. Beberapa hari kemudian, petugas dari lembaga donasi menemui ayah Mandar dan memperlihatkan layar HP-nya, menyampaikan bahwa berbeda dengan sebelum-sebelumnya, penggalangan dana kali ini sangat lancar. Selang 4 hari saja, dana sudah terkumpul sehingga Mandar bisa segera dioperasi secepatnya, yaitu besok pagi. Sang ayah yang tidak sengaja melihat dokumentasi video pasien lain saat si petugas menyekrol-nyekrol layar HP-nya, dia mengenali nama Jimmy yang tertera di sana. Dia pun diam-diam mengambil HP itu dan bertanya kepada Raja Ram tentang siapa wanita yang bersama Jimmy di video itu. Lalu memaksa Raja Ram untuk menceritakan yang sebenarnya tentang Elizabeth. Akhirnya, di bawah ancaman, Raja Ram pun berterus terang mengatakan bahwa Elizabeth adalah perawat yang pernah bekerja di rumah sakit ini. Tapi dia mengalami depresi karena anaknya bernama Jimmy yang sakit dan dirawat di sana meninggal dunia setelah operasi. Dan karena takut isu ini bocor ke publik, juga demi reputasi rumah sakitnya, Dr. Senoy mengurung Elizabeth di bangunan lama itu. Lalu ayah Mandar menyeret si Rajam ke dalam bangunan, mengajaknya menemui Elizabeth secara langsung. Namun si Rajam berhasil lolos dari cengkraman ayah Mandar dan malah mengurung si ayah di sana, menguncinya dari luar, mengatakan bahwa jangan mencoba macam-macam dengan Elizabeth, cenah.
Akhirnya, si ayah terpaksa masuk ke dalam dan melihat ruangan terkunci yang biasanya ditoong Thea, yang ternyata di dalamnya memiliki jendela yang biasa dilihat dari ruangan tempat Mandar dirawat, di mana Bhaskar dan Mandar pun biasa melihat penampakan Elizabeth di sana. Lalu dia memanggil-manggil Mandar dari situ. Mandar pun senang melihat ayahnya memanggil dari jendela kamar Elizabeth, dan saat mereka saling dadah-dadahan, masuklah Dr. Radhika menemui Mandar. Lalu dengan wajah kesal, dia menutup hordeng dan menyuruh kedua stafnya untuk segera mempersiapkan operasi Mandar. Saat itu juga, si ayah yang menyaksikan hal itu dari jauh bergegas hendak pergi menemui Mandar. Namun dia malah melihat penampakan Elizabeth yang berbaring di atas kasur sambil menangis dan menahannya pergi. Tapi setelah mendengar permohonan ayah Mandar, entah kenapa dia membiarkan si ayah pergi sambil menunjuk ke arah suatu tempat. Si ayah pun berlari keluar dan berjumpa dengan Dr. Senoy, Dr. Ravis, dan Raja Ram. Kemudian dia mengajak mereka untuk menemui langsung Elizabeth ke dalam kamar, yang tentunya sudah nggak ada siapa-siapa di sana. Malah si ayah dibius hingga setengah sadar dan tak berdaya oleh Raja Ram. Disitulah ditemukan kenyataan. Ternyata selama ini Dr. Senoy, Dr. Ravis, dan Dr. Radhika termasuk stafnya Raja Ram telah memanipulasi keadaan dan menyembunyikan peristiwa mengerikan demi suatu ambisi gila. Ini bisa dilihat dari penolakan Dr. Ravis yang tidak mau terlibat lagi setelah adanya beberapa korban. Faktanya, Dr. Radhika bukanlah seorang dokter karena secara akademik dia tidak mampu meraihnya. Tapi Dr. Senoy yang sangat sayang dan memajakan anaknya telah memberikan kesempatan untuk mempelajari cara-cara pengobatan dan operasi secara manual dengan mengandalkan arahan dari Dr. Ravis sebagai kepercayaan Dr. Senoy di lapangan. Selain itu, Radhika bahkan mempelajari cara mengoperasi dan mengobati melalui internet dan YouTube. Sehingga pantas saja tanpa melalui pendidikan formal, malpraktek yang dilakukan Radhika beresiko fatal, terbukti dengan banyaknya pasien yang semakin parah kondisinya. Bahkan, kenaikan kematian pasien anak-anak di rumah sakit itu telah naik sampai 300%. Aduh. Dr. Ravis pun menambahkan, sebenarnya Mandar tidak perlu dioperasi, cenah. Tapi si Radhika yang disebut Dr. Ravis mengalami gangguan mental terus memaksa dan memohon kepada ayahnya untuk tetap diizinkan mengoperasi Mandar. Hal ini dilakukan hanya karena dia perlu objek latihan untuk mengasah skillnya. Sungguh alasan yang tidak masuk akal. Dr. Senoy pun kali ini tidak menyetujui rencana putrinya itu. Dia meminta Dr. Ravis untuk membuat irisan kecil dan jahitan di kepala Mandar agar memberi kesan telah dioperasi dan menyuruhnya untuk membunuh ayahnya Mandar karena sudah banyak mengetahui rahasia mereka. Namun syukurlah dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ayah Mandar bisa melawan Raja Man, merubuhkannya, kemudian bergegas mencari Mandar dan membawanya pergi dari sana. Si Radhika yang tidak menghiraukan larangan dari Dr. Senoy, dia tetap angger, kekeh, berkeinginan untuk mengoperasi Mandar. Dan dia pun langsung tantrum dong saat melihat Mandar sudah menghilang dari meja operasi. Kemudian Sin memperlihatkan berita di TV tentang terbongkarnya kasus malpraktek di rumah sakit Jansan Jivani. Diberitakan pasien bernama Mandar yang hanya mengidap asma ringan telah salah didiagnosa dengan dikatakan kanker otak oleh seorang dokter palsu, anak dari pemilik rumah sakit. Bahkan dana untuk membantu pasien kurang mampu dari lembaga donasi pun dikorupsi. Rumah sakit Jansan Jivani dinyatakan telah dicabut izin operasionalnya dan beberapa dokter yang terlibat telah dicabut izin prakteknya. Atas laporan ayahnya Mandar, polisi melakukan olah TKP di kamar di mana Elizabeth disekap. Lalu ditemukan barang bukti berupa telepon genggam yang disembunyikan Elizabeth di tempat yang sebelumnya pernah ditunjukkan oleh hantu Elizabeth kepada ayahnya Mandar, Thea. Di dalam HP tersebut, terdapat video berisi curahan hati Elizabeth sebagai perawat di rumah sakit itu tentang adanya dokter palsu bernama Radhika dan malpraktek yang dilakukannya, termasuk kematian anak-anak yang ditanganinya. Juga laporan kepada polisi yang tidak ditanggapi karena Dr. Senoy piawai dalam menyembunyikan bukti-bukti. Bahkan, video itu menampilkan pembunuhan terhadap Elizabeth dan instruksi penguburan jenazahnya oleh Dr. Senoy. Si Radhika, Dr. Senoy, Dr. Ravis, dan Raja Ram pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara untuk proses lebih lanjut. Di akhir film, Sin memperlihatkan keadaan Mandar dalam kondisi sudah sehat yang dengan cerianya mengikuti pertandingan kriket yang disaksikan oleh ayahnya dengan perasaan bangga dan bahagia. Film pun cacap alias tamat. Wah, bagus ya film ini, Joner. Menerangkan sisi gelap dunia medis yang mungkin bisa saja terjadi di lingkungan kita. Tapi gak usah khawatir, Joner. Oce yakin masih lebih banyak petugas medis yang berintegritas, jujur, dan berdedikasi tinggi dalam menolong pasiennya. Oleh sebab itu, amit-amit ya, bila suatu saat kita sakit, tak ada salahnya kita sebagai pasien melakukan cek terlebih dahulu tentang background petugas medis sebelum memakai jasanya agar kita lebih tenang dalam menjalani perawatan. Setuju gak, Joner? Nah, apakah Joner pernah dengar pepatah ini? Kasih orang tua sepanjang masa, bahkan sedalam samudra. Pernah gak?
Terkadang ada yang namanya cinta buta orang tua kepada anaknya, yaitu terlalu sayang sehingga memberikan pola asuh yang salah dengan mengabulkan semua keinginan anak meski itu bertentangan dengan norma dan hukum sang pencipta. Masih ada orang tua yang melakukan pembiaran demi kesenangan si anak, walau resikonya mengancam masa depan anak, keselamatan hidup orang lain, bahkan orang banyak. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjadi manusia yang senantiasa berada di jalan yang benar ya Joner, menjadikan diri kita sendiri sebagai anak yang berbakti dan menjaga nama baik keluarga, menjadikan kita sendiri sebagai orang tua yang bisa memberi contoh dalam mendidik anak dan keluarga sesuai agama dan norma. Juga membimbing anak-anak kita hidupnya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga kita, keluarga dan keturunan kita meraih kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat kelak. Amin. Sudah dulu ya Joner, semoga senang menonton rangkuman Ece. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hayu orang nonton, kita nonton film India, film horor.